Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sageng Dumadi. Oke, sedulur, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran. Mencapai pencerahan. Oke, kita bahas lagi mengenai perwatanan. Cuman kali ini mohon diudarkan sisi lain, Mbah. Mungkin yang kita kupas yang lebih dalam lagi, Mbah. Diulik lagi, Mbah. Oke. Terus weton apa kira-kira? Untuk kali ini kita coba udarkan Selasa Pon, Mbah. Selasa Pon. Selasa itu 3, Pon itu 7. Jadi Neptune adalah 10, Kang Ucup. Ya. Jadi apa yang bisa diulik dari Selasa Pon itu sendiri secara sisi lain? Selasa Pon itu sing paling kentara dari perjalanan kehidupan si Selasa Pon itu, dia itu mendapatkan situasi atau kondisi yang sangat tidak mengenakan di awal-awal kehidupan. Jadi fase si Selasa Pon itu sendiri dari muda sampai separuh perjalanan kehidupannya mungkin bisa jadi di usia 30-an, 40-an gitu. Koyok-koyok ki segala sesuatunya serba salah. Jadi bahkan kalau orang lain itu sekedar untuk dia itu bingung untuk mikir kehidupannya sendiri, si Selasa Pahing itu Selasa Pon itu biasanya ujian kehidupannya lebih dari itu, di mana dia terbebani untuk memikir kehidupan orang lain juga. Walaupun dia seorang single, seorang remaja dan sebagainya, kadang seperti itu. Jadi wujudnya koyok jatuh bangun, keluruhan, kebangkrutan itu adalah hal yang sudah sangat akrab dengan kehidupan si Selasa Pon. Itu biasanya kalau tidak kehilangan secara ekonomi, kebangkrutan, ya kehilangan sesuatu yang lain. Biasanya, misalnya contohnya gini, ini hanya sekedar contoh ya. Jadi misalnya alur cerita si Selasa Pon itu karena gak enak ning ngarep. Cilike ditinggal orang tua laki-lakinya. Gede-gede saat dia itu membutuhkan satu pendampingan, satu kasih sayang dari orang tua, ganti wong tuane sing wedok sing meninggal. Nek gak ngono, saat di dalam satu keluarga itu ada orang yang dianggap bisa menjadi tumpuan bagi kehidupan si Selasa Pon ngono, mbuh kakaknya, mbuh anu sing notabene dianggap mampu dan sanggup untuk menjadi tumpuan hidupnya, roh ya hilang. Itu kalau bukan dalam hal materi. Kalau dalam hal materi, jelas pas waktu dia masih kecil, masih remaja, ngono, yo dimulai dari usahanya orang tua sing bangkrut atau kehidupan orang tuanya sing sangat memprihatinkan. Terus pokoknya apa ya? Selasa Pon itu di awal-awal kehidupannya, perjalanan si Selasa Pon itu sudah sangat akrab sekali dengan namanya penderitaan. Tuh biasanya ini kita ngomong sisi lain. Dalam pengertian yang harus dipahami dari pemirsa semua bahwa ini juga tidak berlaku untuk semua Selasa Pon, tapi kebanyakan gitu. Jadi ilmu titen itu hanya niteni. Survei itu tidak mungkin akurasinya 100%. Pasti ada margin error. Kalau perhitungan primbon survei itu bisa memenuhi 50% saja, itu sudah luar biasa. Makanya penonton mohon untuk bijak. Gue enak sing kelah lah, aku Selasa Pon uget cilik ngantek tua iki kok penak terus kan seperti itu. Ya mau gue gak mau untuk nambah komentar di kolom komentar ya gak masalah. Itu terus secara kejiwaan Selasa Pon itu rata-rata Kang Ucup itu juga orang-orang sing mempunyai kegetiran di dalam kehidupan. Secara kejiwaan orang-orang Selasa Pon itu wah gampang galau, gak tenangan.
Karena sebetulnya secara karakter kalau kita menilik dari penghitungan jari jemari kemarin, petong tipe 10 itu kan pasti tipe Tengah. jari tengah itu Iya, iya. egonya besar. Oh. Jadi sebetulnya apa yang menjadikan dia itu menderita itu karena sebetulnya adalah karena ketidakselarasan ekspektasi kehidupan dia dengan keadaan. Iya, iya. Seperti itu. Nah, itu berlarut-larut sampai pada akhirnya si Selasa Pon itu belum bisa menemukan satu pola atau satu level kesadaran yang baik. Iya. Bagaimana dia bisa memahami tentang kehidupan. Itu akhirnya membawa dia itu semakin carut-marut, tidak karu-karuan. Jadi yes, dari jiwanya iya, dari keadaan dulu. Otomatis kalau jiwanya itu apa itu Kang Job? Jadi mungkin jiwane lagi terguncang terus hati ini gak tenang kan otomatis apa yang ada di luar diri dia itu juga mengikuti semua. Kan seperti itu. Energinya menarik hal-hal yang tidak baik kan seperti itu. Itu sebenarnya di situ. Nah, pada prosesnya dalam perjalanannya pada akhirnya pasti manusia itu ada satu titik di mana dia akan menemukan satu kesadaran. Urip kok ngene, berpuluh-puluh tahun kok seperti itu. Masa urip kok ngene terus. Itu biasanya sangat familiar disebut dengan istilah spiritual awakening, kebangkitan spiritual. Itu setiap manusia pasti mengalami kan. Itu di mana pada satu titik si Selasa Pon itu berada dalam satu kepasrahan, surrender yang benar-benar dia wis ampun dengan keadaan selama itu. Wah, perjalananku kok ngene terus saya wis akhirnya nek iso berserah tenan wis pokoke pasrah Gusti. Nek misale soro aku ya sikit cilik soro. Nek tanah nasibku soro ngantek bisa ya gak apa-apa. Aku wis oke. Terus akhirnya pasrah-pasrahnya terus dia menjalani dengan tulus setiap takdir yang didapatkan, setiap keadaan dia menerima dengan ikhlas, terus dia bisa berdamai dengan keadaan. Disitulah baru terjadi kayak titik balik. Jadi titik balik dari kehidupan sing awalnya gak penak itu tadi, malah jadi penak. Penaknya dalam bentuk apa? Pertama, dia akan mempunyai intuisi yang bagus. Jadi munculnya satu intuisi kehidupan di dalam diri Selasa Pon itu sangat baik. Itu bisa jadi karena menilik dari perjalanan dia yang selalu lekat dengan penderitaan itu kan biasanya dia intuisinya akhirnya terasah. Oh iya benar Pak. Uang itu nih sering berada dalam tekanan, sering soro lah, berarti sering susah kan. Akhirnya yang menuntun dia kan biasanya intuisi. Dengan gue nalar orang temu nalar, akhirnya intuisi. Termasuk bagaimana orang itu survival bertahan hidup, mulai kan intuisi sebetulnya yang dipakai ada intuisi lah. Pada saat dia itu sudah mengalami proses kebangkitan spiritual, intuisi itu akan semakin dominan. Wah, dia paham bahwa selama ini saya berjalan menggunakan nalar, menggunakan otak saya. Kehidupan saya menjalani kehidupan menggunakan otak saya. Saya berekspektasi, bercita-cita, nyatane belas siji gak nek sing masuk ya wis lah. Saiki aku pasrah apa jare. Apa yang diberikan kepada saya terima. Akhirnya dia berjalan menggunakan intuisi. Ibaratnya usaha itu keberanian dia itu karena gamblingnya bahwa pokoknya nek tanah iki dikersakne karo Gusti Allah engko dadi ya dadi, nek ora ya ora. Sebetulnya niatku butuh jualan, karena niat apa-apa niatku butuh buka usaha dagang, perkara dadi lan orane pasrahne Gusti Allah. Kan pasti seperti itu. Keberserahan akhirnya dia berjalan berdasarkan intuisi dia. Dia ini gak ngomong masalah engko finale piye, finale pasrahne Gusti Allah sebenarnya kan hari ini saya sudah ikhtiar lah itu. Di luaran sana orang akan melihat bahwa itu ada bentuk sebuah keberanian. Tapi padahal si Selasa Pon sendiri sudah melewati yang namanya keberanian itu tadi. Dia mengandalkan intuisi. Nek misalnya engko jembuk atau misalnya engko rugi ya gak apa-apa wong ngebangkrut kan biyen aku. Soalnya kan ngono. Wis dadi wong sing tatak-tatak-tataknya. Otomatis dengan seperti itu juga berimbas yang mau neke awale hatinya itu isine ketidaktenangan, bimbang, dia menjadi jiwa-jiwa yang menep, jiwa-jiwa yang teguh, jiwa-jiwa yang tenang. Jadi malih coro karena seringnya dia dihantam badai. Akhirnya dia tawan kayak karang ngono. Wes, tenang-tenanglah sayang kayak waktu Iwan Fals. Gitu. Akhirnya mbek gua kayak misalnya arep bangkrut yes biyen nek
di penjara ya ora apa-apa malah mikirnya kan wis keberanian dia itu wis kelewat wis melewati batas keberanian. Wis tatak tok. Misalnya aku di penjara ya gak apa-apa malah gak mikir mangan wis dibuai pangan. Ngono. Malah karena di penjara pengen di penjara. Seperti itu. Terus dia menjadi manusia-manusia dengan versi baru itu tadi Kang Ucup. Di mana yang sebelumnya dia mengandalkan akal pikir, nyatanya malah jembuk. Terus akhirnya dia mengandalkan intuisi. Jadi bisa dikatakan bahwa orang-orang Selasapon lahir dengan satu versi baru, new ribbon, versi baru dari dirinya, di mana dia berbeda cara berpikirnya, berbeda cara menjalani hidup. Nah, disitulah ternyata saat orang itu melakukan keserahan, saat orang itu benar-benar angkat tangan. Angkat tangan itu kan berarti gak mampu. Disitulah titik baliknya saat Tuhan itu turun tangan. Tuhan itu menjadi skenario yang bagus atas kehidupannya. Akhirnya apa? Sing mencolok sendiri dari sisi-sisi kebangkitan spirituasi Selasapon adalah keberlimpahan materi itu tiba-tiba datang secara tidak terduga. Wes moro-moro ya kuwi mau ibaratnya wis babano sing penting aku dasarne dagangane kene nek sing tuku ya tak doli ora tuku ya go mulih neh. Puasa ya gua wis ngono. Tiba-tiba malah di luar ekspektasi dia. Tuhan itu secara tangan-tangan Tuhan bekerja itu seperti itu. Loh, ternyata dengan keberserahan itu tadi ternyata membuka pintu keberkahan, pintu keberlimpahan, segala sesuatu dimudahkan. Itu hebatnya Selasa Pon seperti itu Kang Ucup. Jadi orang-orang Selasa Pon itu bagi Anda yang hari ini sedang berada di fase awal di mana Anda menemui kesusahan-kesusahan ya. Semoga video ini menjadi motivasi buat Anda. Bagi Anda yang sudah berada di fase melewati kebangkitan spiritual terus Anda sudah melampaui batasan ruang waktu sehingga kesadaran Anda menuntun Anda pada satu pola hidup yang berbeda. Anda sudah lahir sebagai new ribbon itu tadi ya. Anda akan bisa menularkan manfaat dan menularkan motivasi Anda kepada orang lain. Di situ akan terjadi siklus karma baru. Jadi Anda menanam karma-karma baik, membantu banyak orang untuk bangkit, maka Anda sudah mengalami yang namanya penderitaan yang luar biasa itu tadi. Disitulah sehingga kedepannya kehidupan Anda akan semakin baik dan semakin keberlimpahan semakin datang, segala sesuatu. Intinya bahagia lah. Jadi puncak dari pencapaian seseorang itu sebetulnya bukan masalah kekayaan secara materi dan sebagainya, tetapi kan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini adalah sesuatu yang sulit didefinisikan. Kan seperti itu. Nah, secara tidak langsung orang-orang Selasa Pon yang sudah melewati fase-fase kebangkitan spiritual itu tadi, dia akan mendapatkan semua itu. Keberlimpahan materi, ketenangan batin, kejiwaan yang bagus. Akhirnya desain seperti itu membacanya gimana kalau tidak kebahagiaan? Pasti. Kan pasti kebahagiaan, kan seperti itu. Nah, dia tidak pernah mengharapkan, dia ini gak perlu paham arti kebahagiaan itu apa, gak perlu, berarti dia gak butuh sing ngono-ngono tapi dia berada di situ. Kan ceritanya seperti itu. Jadi dia tidak menuju ke situ, tapi sudah berada di situ, sudah berada di dalam satu kebahagiaan itu tadi. Jadi kalau memberi judul atas sisi lain dari Selasa Pon, bisa jadi Anda memang tidak akan pernah tahu arti sebuah cahaya itu sebelum Anda itu melewati dan mengalami kegelapan. Jadi sisi-sisi penderitaan kehidupan Anda yang berada di awal kehidupan Anda itu tadi adalah bisa diumpamakan sebuah kegelapan. Orang itu kalau berada di kegelapan, dia akan sangat menghargai apa itu cahaya. Makanya di dalam kegelapanlah justru kita bisa melihat bintang-bintang. Di dalam kegelapanlah justru kita itu bisa merasakan keheningan, bisa melakukan hubungan intens dengan Sang Pencipta. Tetapi orang itu kalau berada di situasi yang terang terus, di keramaian terus itu biasanya dia tidak pernah punya waktu untuk berhubungan secara bergumul dengan Tuhannya, kan seperti itu. Jadi maknanya seperti itu. Saya kira untuk Selasa Pon, sisi lain Anda, saya cukupkan sekian Kang Ucup. Demikian sedulur yang punya weton Selasa Pon, penjabaran dari Mbah Jat. Saya kira cukup gamblang ya Mbah. Iya. Akhiri dulu ya Mbah. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.